Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Saya akan mempresentasikan materi saya yang merujuk pada bukunya Lee Wentz dari chapter 1 dan chapter 2, yaitu mengenai pengantar multimedia, penilaian kebutuhan dan analisis front-end. Dan yang kedua, atau chapter 2, yaitu tentang butuh penilaian. Kita masuk pada chapter 1 tentang pengantar multimedia, penilaian kebutuhan dan analisis front-end. Apa itu penilaian kebutuhan? Penilaian kebutuhan merupakan metode perencanaan yang menggunakan pendekatan sistem. Peranan pendekatan sistem dalam kegiatan perencanaan adalah melihat secara sistematis dan rasional tentang kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, baik kebutuhan individu, kelompok, maupun organisasi. Kemudian front-end adalah orang yang berperan mengembangkan tampilan situs atau aplikasi melalui HTML, CSS, dan JavaScript. Ini adalah siklus penilaian atau analisis. Yang pertama adalah kebutuhan penilaian. Yang kedua adalah paling depan analisis atau analis paling depan, kemudian perancangan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Nah, kemudian pendekatan terhadap analisis pemecah fase di sini terbagi menjadi dua, apa saja, yaitu pertama adalah penilaian kebutuhan secara sistematis untuk menentukan celah yang ada antara lokasi organisasi dan menjadi keinginannya. Yang kedua adalah analisis front-end. Kumpulan teknik itu dapat digunakan dalam berbagai kombinasi untuk membantu Anda menjembatani kesenjangan dengan menentukan solusi apa yang dibutuhkan. Nah, ini adalah 6 poin penyelesaian aktivitas fase. Yang pertama adalah temukan masalah bisnis pelanggan. Yang kedua, putuskan bagaimana memuaskan masalah bisnis. Kemudian yang ketiga ada tentukan mekanisme pengiriman solusi. Kemudian yang keempat, tulis tujuan. Dan yang kelima adalah analisis biaya lengkap. Ya, ada 5 fase atau 5 poin yang kemudian menjadi penyelesaian aktivitas fase. Nah, untuk melakukan penilaian kebutuhan dan analisis front-end, ada beberapa hal yang kiranya perlu diperhatikan. Yang pertama adalah buatlah penilaian tentang seberapa besar penilaian dan analisis diperlukan, membuat keputusan berdasarkan kerangka waktu, ukuran proyek, dan proyek kendala Anda. Yang kedua adalah tentukan sumber yang tepat untuk mengumpulkan informasi, menetapkan teknik untuk mengumpulkan dan mengumpulkan informasi. Itu adalah 2 poin ya untuk melakukan penilaian kebutuhan dan analisis front-end, itu yang perlu kita perhatikan. Nah, kemudian dampak e-learning terhadap penilaian dan analisis. Penilaian dan analisis sebelum teknologi multimedia terdiri dari pembelajaran desainer, mengumpulkan informasi dari ahli materi pelajaran atau UKM, dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga dapat disampaikan dengan cara yang berarti, dan bahwa pelajar akan menyimpan informasi tersebut dengan tidak adanya seorang ahli. Itu hebat. Banyak waktu dihabiskan untuk meneliti informasi di perpustakaan dan membacanya bahan yang ada. Internet telah membantu desainer dalam mencari informasi lebih banyak dengan cepat dan mengurangi jumlah waktu yang dibutuhkan untuk analisis. Kita masuk pada chapter 2, yaitu tentang butuh penilaian. Nah, pendekatan terhadap analisis pemecah fase. Briggs mengidentifikasi 5 jenis kebutuhan yang kemudian dia ilustrasikan pada tabel berikut ini. Ya, ada perlu dan deskripsi. Nomor 1 atau poin 1, normatif perlu, yaitu kebutuhan yang dibandingkan dengan standar. Kemudian yang kedua, merasa perlu, yaitu apa yang menurut orang mereka butuhkan. Kemudian yang ketiga, disajikan atau menuntut perlu, yaitu penawaran dan permintaan. Poin 4, perbandingan perlu, yaitu beberapa orang memiliki atribut tertentu, yang lainnya tidak. Kemudian yang kelima, diantisipasi atau kebutuhan masa depan, yaitu permintaan yang kemudian diproyeksikan. Nah, ada 6 aktivitas dalam proses melakukan penilaian kebutuhan, yaitu pertama, tentukan kondisi saat ini.
Ya. Tentukan kondisi saat ini, identifikasi akar penyebab dari kebutuhan yang diungkapkan. Gitu. Kemudian yang kedua, tentukan pekerjaan, yaitu pengetahuan dan keterampilan apa yang dibutuhkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan. Yang ketiga, urutkan tujuan dalam urutan tingkat kepentingan, yaitu tunjukkan bagaimana tujuan itu saling terkait. Nah, kemudian yang keempat ada identifikasi perbedaan, yaitu bagaimana kinerja yang diharapkan dan kinerja sebenarnya ditemui dalam memenuhi tujuan yang berbeda. Buat daftar juga semua perbedaan tugas yang kemudian hilang. Yang kelima, tentukan area positif, yaitu identifikasi area yang terkait dengan masalah bisnis di mana perusahaan berjalan dengan baik dan kemudian melakukan pendokumentasian keberadaan mereka. Kemudian yang keenam ada tetapkan prioritas tindakan, yaitu atur mereka dengan latar belakang tujuan pekerjaan yang diinginkan hasil dan faktor relevan lainnya. Nah, kemudian ada proses ya. Lanjutan dari tadi, penilaian kebutuhan dilakukan dengan mengembangkan kuesioner penilaian, menetapkan prosedur pengumpulan data seperti surat, telepon, dan wawancara pribadi. Nah, ini ada 6 poin prosedur penilaian kebutuhan. Yang pertama adalah tentukan kondisi saat ini. Yang kedua adalah mendefinisikan pekerjaan. Yang ketiga, ranking tujuan dalam urutan pentingnya. Yang keempat, mengidentifikasi perbedaan. Yang kelima, menentukan area positif. Dan yang keenam, tetapkan prioritas tindakan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jabarkan materi saya, chapter 1 dan chapter 2 pada buku Lee Wentz. Sekian dan terima kasih.